Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lala Salsabila. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab 15, yaitu Basic Configuration. Di bab 15 ini, ada beberapa materi. Yang pertama, konfigurasi hostname. Yang kedua, konfigurasi host. Yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Yang keempat, konfigurasi IP address router. Yang kelima, konfigurasi IP address client. Yang terakhir, basic remote access. Masuk pada materi yang pertama, yaitu ada konfigurasi hostname. Oke, perhatikan, ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Jadi, hostname itu apa sih? Hostname merupakan identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Contohnya, misalkan di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router ini kita bisa berikan hostname-nya yaitu RTR Debian. Kemudian di sini terdapat Debian server. Di sini kita bisa berikan hostname-nya yaitu misalkan CVR1 min Debian. Kemudian juga ada Ubuntu servernya, bisa kita namakan server 2 min Ubuntu. Nah, untuk client atau Ubuntu desktop, kita bisa berikan hostname-nya client Ubuntu. Jadi, fungsi hostname adalah untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan, dan juga bisa mempermudah kita dalam manajemen atau contohnya, jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau komputer, jadi secara default, router Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, misalkan router Debian, karena namanya sama, itu nanti kita akan bingung yang mana router Debiannya dan yang mana server Debiannya. Karena semua namanya sama, maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostnya. Nah, di sini kalian login di router Debian dulu. Lalu masukkan passwordnya. Di sini kalian perlu ikuti saja seperti yang ada di dalam video. Di sini kita masuk ke dalam root dulu, ketik strip, masukkan password. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam root Debian. Di sini kalian ketikkan komen hostname ctl, lalu enter. Nah, di sini static hostname-nya masih router Debian ya, teman-teman. Ini kalian ketikkan saja komen hostname ctl, spasi set, strip hostname, spasi rtr, min Debian. Lalu kalian enter. Kita cek lagi dengan ketikan hostname ctl. Nah, jika login, kalian sudah bisa jadi rtr min Debian. Di sini kalian di server Debian juga, login terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, kita login ke dalam root. Kita kalian zoom in. Kita komen hostname ctl. Set min hostname, lalu nama yang akan kalian ganti. Di sini saya ganti dengan CVR 1 min Debian. Lalu kita enter. Kita cek dengan ketik hostname ctl, lalu enter. Nah, di sini static hostname-nya diganti dengan CVR 1 min Debian. Kita coba exit. Exit lagi. Nah, di sini sudah. Di sini kita login di Ubuntu server terlebih dahulu.
Kalian ketikkan komen sudoku, lalu masukkan passwordnya. Di sini kalian sudah masuk ke dalam root ya teman-teman. Ketikkan seperti tadi, hostname ctl, set min hostname, lalu namanya. Di sini saya namakan cvr2 min ubuntu. Lalu kita cek hostname ctl. Nah, di sini sudah diganti dengan cvr2 min ubuntu. Kita coba exit lagi. Nah, di sini juga sudah terganti ya teman-teman, jadi cvr2 min ubuntu. Materi yang kedua, ada konfigurasi host. Nah, di sini kalian pertama login di RTR Debian Server terlebih dahulu, lalu ketikkan komen chat spasi /etc/host name. Lalu kita komen lagi chat spasi /etc/host. Kemudian kita ketikkan min password. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam root RTR Debian. Kita ketikkan komen nano spasi /etc/host. Di sini kalian ikuti saja langkah seperti yang ada di dalam video. Di sini kita akan mengganti RTR Debian ini . Di sini saya kasih nama saya .id. Lalu kita ctrl+x, y, enter. Di sini kita coba ping rtr min Debian. .lala.id. Kita enter. Di sini pingnya berhasil ya teman-teman. Untuk perhentian kayak gini, kalian tinggal klik ctrl+c. Lalu di sini saya ketikkan nano spasi /etc/host. Di sini saya akan merubah router Debian yang di belakang. Menjadi rtr min Debian. Ctrl+x, y, enter. Di sini kita coba ping lagi, ping rtr min Debian.
Nah, di sini juga sudah bisa. Coba lagi ping rtr mendebian.lala.id. Seperti tadi, di sini juga sudah bisa. Di sini kalian login di CVR Debian, lalu langsung ketikkan nano /etc/host. Sama seperti tadi, di sini kita juga akan ganti. Jadi CVR 1 min debian .lala .id. Setelah itu kita ganti yang router Debian di belakang menjadi CVR1 min Debian. Lalu kita simpan dengan cara Ctrl+X, Y, Enter. Kita coba ping CVR1 min Debian. Nah, di sini berhasil. Kita coba di Ubuntu server. Login terlebih dahulu. Tekan sudo, enter, masukkan password. Di sini sudah masuk ke dalam root. Kita klik cd. Tekan nano /etc/host. Sini saya akan ganti Lala server ini menjadi CVR2 min Ubuntu .lala.id. Tambahkan belakangnya CVR min Ubuntu juga. Kita simpan. 3. Mendefinisikan IP address pada topologi. Sekarang kita lanjut untuk mencoba mendefinisikan IP address pada topologi. Bisa kita lihat pada IP host OS adalah 192.168.56.1/24, yang mana itu adalah IP yang akan kita berikan pada host OS. Nah, di sini kalian ke control panel, lalu pilih yang Network and Internet, Network and Sharing Center, lalu di Change Adapter Setting. Kalian pilih Ethernet 3, atau yang digunakan sekalian ya. Di sini VirtualBox Host Only Ethernet Adapter. Di Details. Nah, di sini IP address-nya 192.168.56.1. Kita close. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian-nya adalah 192.168.56.10/24. Kemudian
IP dari router yang menuju ke internal network, yaitu ada 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1, Debian IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Kemudian pada Ubuntu servernya, saya berikan IP 10.10.10.3/24. Lalu, pada klien Ubuntu desktopnya, di sini saya berikan sebagai contoh saja, yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian, untuk dari router Debian ke klien Ubuntu-nya adalah 172.16.1.1/24. Masuk pada materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi IP address router. Oke, ini adalah topologi panduan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan IP yang mana nanti IP ini akan kita berikan ke perangkat-perangkat yang ada di dalam topologi gambar ini. Di sini kita akan mencoba konfigurasi IP pada router Debian-nya. Nah, di sini seperti biasa kalian login di RR Debian server terlebih dahulu. Tekan submit. Password. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam root RTL Debian. Kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Di sini kalian akan mengganti DHCP ke static. Tapi sebelum itu, kita geser, hapus DHCP, lalu ganti static. Di bawahnya kalian buat sendiri address 192.168.56.10. Lalu bawahnya netmax 255.255.255.0. Lanjut bawahnya gateway 192.168.56.1. Lalu bawahnya kita kasih jarak ya. Ketikkan ifresh en pos 8 inet static. Bawahnya address 10.10.10.1. Untuk netmax 255.255.255.0. Bawahnya lagi, yang atas nggak perlu dikasih gateway ya teman-teman, langsung ifresh enp 0e9 inet static. Bawahnya address 172.16.1.1, netmax-nya 255.255.255.0. Lalu kita simpan. Kita restart dengan sistem ctl spasi restart spasi networking. Ketikkan evoke enp 0s8 evoke enp 0s9. Enter. Kita ketikkan IP address
Nah, di sini sudah muncul ENPOS 8 dan ENPOS 9-nya ya, teman-teman. Materi kelima yaitu konfigurasi IP client. Di sini kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2/24 pada Debian server dan 10.10.10.3/24 untuk Ubuntu server, serta IP 172.16.1.2/24 untuk klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita login di CPR Debian server. Di sini kita ketikkan min, lalu masukkan password. Di sini seperti biasa kita sudah masuk ke dalam loop. Kita ketikkan nano spasi / etc / network / interface. Biasa kita scroll bawah, kita ganti DHCP-nya, hapus, lalu kita tulis static. Kita enter, kita tulis addresses, (10.10.10.2), bawahnya netmask 255.255.255.0, bawahnya gateway 10.10.10.1. Kita simpan. Lalu di sini kita coba restart dengan sistem CTL spasi restart spasi networking. Lalu enter. Info ENPOS 3. Nggak usah teman-teman. Di sini kita langsung IP address. Nah, di sini sudah ada. Lanjut pada Ubuntu servernya, kita ketikkan sudo password. Lalu di sini kita ketikkan IP address untuk cek dulu. Ini ketikkan sudo spasi nano spasi / etc / netplan /00 min installer min config.yaml. Di sini kita ganti DHCP-nya menjadi no. Lalu kita tulis di bawahnya, kita enter, luruskan pada DHCP, pakai spasi ya teman-teman. Tulis address source C2 spasi dalam kurung 10.10.10.3/24, lalu kurung tutup. Bawahnya kita luruskan addresses gateway-nya. Di sini tulisannya gateway 4 ya teman-teman. Lalu titik 2 spasi 10.10.10.1. Nah, di sini kita simpan. Lalu sudo netpy apply. Kita cek IP address-nya. Di sini iNet-nya sudah tersambung ya. Di sini login di Ubuntu desktop. Lalu pencet pojok atas di Wired Off, ke Wired Setting,
Di sini kalian pengaturan, lalu kalian ke IPv4, kita ganti ke manual. Lalu di bagian addresses ini, addressnya kita ganti dengan 172.16.1.2. Untuk NESMA kita ganti ke 255.255.255.0. Gateway-nya 172.16.1.1. Kita apply. Lalu ini connecting-nya kita matikan terlebih dahulu. Lalu nyalakan lagi. Nah, di sini kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu Basic Remote Access. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk konfigurasi IP pada server dan juga klien. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan Basic Remote Access. Pada praktik kali ini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router Debian. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu remote. Remote itu misal kita ingin jadi klien Ubuntu. Kita ingin masuk atau meremote di router Debian. Maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian, tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan kita ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini, ataupun server-server ini, nah jika misal kita sedang di luar kota, ataupun luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke dalam, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh, atau dari tempat kita berada. Di sini kita akan mencoba meremote dari host OS ke router. Untuk meremotnya kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Putih. Kalian buka Google Chrome atau Microsoft kalian. Di sini kalian ketikkan download Putih. Kalian pilih web yang paling atas. Di sini kalian pencet download Putih. Lalu kita pilih yang 64 bit. Di sini otomatis akan mendownload. Nah, ditunggu ya teman-teman.